Hai Astapips, balik Balik lagi di lagi di Asta Astara Suara nih. nih, kenalin dulu. Aku Aisyah. Dan aku Tristan. Astapips kira-kira tahu nggak nih topik Asta Suara kali ini tentang apa? Ya udah Ya deh, udah kita deh, kita kasih kasih tahu tahu aja aja kali kali ya. ya. Jadi topik kali ini itu adalah Hari Bahasa Ibu Sedunia. Yeay, Yeay. gimana nih antusiasnya Astapips? Nah, untuk kali ini kita bakal wawancara narasumber nih. Saran nggak nih siapa aja? Harus penasaran dong ya. Ya udah yuk kita mulai aja. Pertama-tama, aku mau nanya dulu nih, Astapips tahu nggak sih Hari Bahasa Ibu itu apa? Jadi, pengertian bahasa ibu sendiri atau native language dalam bahasa Inggris itu artinya bahasa pertama yang dikuasai atau diperoleh anak. Jadi, apapun bahasa pertama yang dikuasai oleh anak berarti itu bahasa ibu mereka, mau itu bahasa daerahnya, bahasa nasionalnya, atau bahkan bahasa internasional. Kalau bahasa ibu Tristan apa nih? Kalau aku sih bahasa Indonesia pasti ya. Kalau Ai sendiri gimana? Aku juga bahasa Indonesia. Ah, gitu. Jadi, sejarah dari bahasa ibu sedunia ini berawal dari seorang Bangli yang tinggal di Vancouver, namanya Rafiqul Islam. Jadi, saat itu tepatnya pada tanggal 9 Oktober tahun 98, dia ngirim surat ke Kofi Annan. Dia itu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi dari suratnya itu, Rafiqul Islam meminta menyelamatkan bahasa dunia dari kepunahan dengan mendeklarasikan Hari Bahasa Ibu Internasional atau dalam bahasa Inggrisnya International Mother Language Day. Akhirnya dipilihlah tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional karena pada tanggal tersebut Bangladesh mengalami pembunuhan pada tahun 1952 dalam memperjuangkan bahasa Bangli di Dhaka. Nah, setelah itu UNESCO mengukuhkan Hari Bahasa Ibu Sedunia pada 17 November 1999 dan di tahun 2000 mulai diperingati deh. Jadi Jadi gitu gitu loh Astapip Sapip, sejarah dari sejarah bahasa dari Ibu bahasa ibu sedunia. sedunia. Nah, bahasa ibu itu bisa berbeda-beda loh. Mungkin kebanyakan dari kita bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan kalau bahasa ibu teman-teman kita di luar sana itu bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, inget ya Astapips kalau Indonesia itu punya banyak banget bahasa daerah. Nah, untuk kali ini kita kedatangan gestar nih. Kira-kira siapa ya Siapa gestarnya? ya? Kita sambut aja Nah, yuk. Ini dia gestar kita, Paranu. Paranu. Nah, jadi kita punya pertanyaan nih buat narasumbernya. Apa tuh Is pertanyaannya? Pertama, aku mau nanya nih ke Paranu. Paranu apa kabar dulu nih? Iya nih Paranu. Oke, hello semuanya, Sampurasun. Rampes. Oke, Aisyah sama Tristan, terima kasih. Alhamdulillah Bapak sehat di sini ya. Bapak balik tanya gimana kabar Tristan sama Aisyah? Sehat Sehat juga? juga Pak, alhamdulillah. 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 Ya, mangga, mangga, Ya, Jadi kumaha kita bage. lanjut. ya. Kita mau nanya nih ke Paranu. Buat Paranu sendiri nih, kalau misalnya Paranu di rumah atau lagi kumpul keluarga gitu, lebih sering pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Ya, satu acan Bapak ngawaler, eh, biasanya bilingualnya Yes, Pak. karena memang momen peringatan Hari Bahasa Indung lah, bahasa Indung sa dunia, sa internasional. Bapak nyunkeun widi urang bilingual nyarios nanya, karena memang Bapak asli ti Sunda, sanes asli ti Sundanya campuran sarasna pun biang ti Sunda, pun Bapak ti Jawa. Nah, tadi jawabannya pasti berpengaruh gitu. Eh, Kanu bahasa nu dianggo tadi dinten di bumi. Tapi Bapak ingin sedikit bukan mengomentari ya, itulah memberikan memberikan tanggapan juga terhadap tadi poin yang disampaikan Aisyah sama Tristan itu keren pisan. Saya apal sejarahnya gitunya terus naon eh, muka referensi sejarahnya itu luar biasanya sanaos orang te acan tiasa nganggo bahasa daerahna tapi nya minimal perjalanan sampai ayana hari bahasa ibu orang terang gitunya. Tah, tadi Tristan sarang Aisyah bilang bahasa ibunya itu bahasa Indonesia gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan Bapak ini mungkin bukan pertanyaan, harus agak sedikit kita geser paradigmanya. Memang betul bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama diajarkan gitu ya ketika anak itu lahir gitu ya. Tetapi yang menjadi garis besarnya di sini ada perbedaan atau ada gradasi yang sangat jelas antara bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa internasional, gitu ya. Bahasa Indung itu cenderung
ke sebagian besar gitu kan, itu mereka ketika lahir di sebuah masyarakat, mereka akan cenderung menggunakan bahasa daerahnya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk mungkin Bapak sendirinya dugi ka ayeuna Bapak di keluarga alhamdulillah pun anak 2 aralit kene 3 tahun sareng 4 tahun sareng 1,5 tahun nganggo bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda karena memang anu pertama nya dianggo bahasa daerahna di daerah Sunda gitu. Itulah bahasa ibuna bahasa Sunda gitu. Jadi rada dibentenkeun antawis bahasa nasional lamun tadi bahasa Indonesia berdasarkan Sumpah Pemuda ya. Kita tahu ya Sumpah Ya. Pemuda poin ketiga ya kalau tidak salah luruskan Bapak jika Bapak salah bahwasanya mengaku berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Betul ya? Ya. Nah, salah satu poinnya itu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu cenderung lebih ke masuk ke bahasa pemersatu atau bahasa nasional gitu ya. Jadi kalaupun tadi misalnya Tristan sareng Aisyah gitunya bahasa ibu pertamana bahasa Indonesia sigana pernyataan eta kedah rada dilereskeun gitunya. Karena tadi bahasa nasional itu bahasa Indonesia itu termasuk bahasa nasional sesuai Ikrar Sumpah Pemuda dan itu beda gradasinya antara bahasa nasional, bahasa daerah atau bahasa ibu serta bahasa internasional. Nah, mungkin nanti bisa ditinggal ku Aisyah sareng ku Tristan lahir di mana gitunya. Kemudian memang mau tidak mau bahasa indung itu melekat dengan suku di mana dia berasal lah gitu. Kan biasanya tiap rumpun di Indonesia itu mempunyai sukunya. Bapak terlahir meskipun peranakan Jawa dan Sunda, tapi saya lahir di Sunda, maka cenderung identik sekarang pun sebutannya ya suku Sunda gitunya anu melekat di Bapak. Nah, Tristan sareng Aisyah mungkin ke tiasa nyarios deui gitunya sebetulnya suku mana gitunya. Dalam artian bukan mau ras tapi biasanya bahasa indung itu melekat dengan suku di mana dia tinggal atau di mana dia sebagai seorang suku apa gitulah ya. Aisyah suku apa, Tristan suku apa. Nah, baru nanti akan diketahui Aisyah mah di Jawa, berarti cenderung bahasa indungnya nanti harus bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia karena posisi bahasa Indonesia sudah kita pahami itu sebagai bahasa nasional gitu, bukan bahasa daerah gitu ya. Nah, itu mungkin Aisyah sedikit paparan gitu ya. Pertanyaannya tadi intinya, alhamdulillah Bapak komunikasi sama keluarganya di bumi sadidinten yang nganggo bahasa Sunda gitu. Ya, aku mau bilang makasih dulu buat Bapak, soalnya tadi udah ngelurusin udah ngasih masukan juga perkataan kita mengenai bahasa ibu ya. Jadi kita juga dapat informasi-informasi baru. Kalau misalnya untuk kita nih kaum milenial gitu Pak, kalau misalnya untuk di rumah atau kumpul keluarga gitu lebih baik kita menggunakan bahasa daerah atau kayak ya udah bahasa Indonesia aja gitu Pak? Inti dari bahasa itu adalah fungsi utamanya, fungsi praktisnya adalah untuk berkomunikasi. Kembali ke fungsi utama. Fungsi utama itu adalah untuk berkomunikasi. Jadi kalau kita menggunakan bahasa apapun itu, mau bahasa daerah, mau bahasa nasional, ataupun bahasa internasional, gunakanlah bahasa yang bisa berfungsi untuk kita komunikasi. Ya, jangan misalnya kita memaksakan bahasa internasional kita gunakan di rumah, tetapi orang rumah tidak ada yang mengerti. Berjalan nggak komunikasinya kira-kira? Enggak. Kan tidak ya? Tidak. Kecuali ada proses belajar dulu. Ya, kecuali ada proses belajar dulu. Misalnya Tristan ngobrol sama mama, "Can I borrow your pen?" Misalnya kan. Mama bingung. Ya, Mama bingung. Walah muka kamu seula. Itu komunikasi akan tersendat. Ya. Benar. Kitu oge ku bahasa daerah misalnya. Lamun di bumi aya anu memang naon misalnya Aisyah gitunya sareng Bapak, ada Bapak mah orang Jawa misalnya orang Jawa Bapak teh Aisyah tahu sendiri ayah saya orang Jawa gitu. Dan bisa bahasa Jawa gitunya. Nah, why not
kenapa tidak untuk kita menyapa ayah atau suatu saat ngobrol dengan ayah dengan menggunakan bahasa daerah, ya. Pas sapun di misalnya atau tos di mana gitu neng di atau apalah, atau bahasanya bahasa Sunda gitunya, misal ya mah, tos mulih di mana gitu, karena kita tahu posisi ibu kita itu adalah suku Sunda gitunya, bisa berbahasa daerah bahasa Sunda nya urang anggo eta gitunya, lamun memang tadi di antara rumah itu menguasai gitu ya, bukan menguasai harus apal sepenuhnya, tapi ketika digunakan berkomunikasi itu bisa berjalan tanpa memunculkan miskomunikasi. Gitunya. Jadi lamun patarosana baik keneh yang mana yang milenial, gunakanlah bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, karena memang itu fungsi dari bahasa. Hanya ada hanyanya ya, ada hanyanya sih. Karena dalam bahasa daerah itu ada unsur budayanya gitu ya. Di ranah nasional, di ranah internasional, ketika kita berbicara bahasa Indonesia, orang akan tahu, oh itu adalah orang Indonesia karena mungkin bahasanya bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara di ranah nasional, kemudian kita sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia, ketika identitas kita nanti akan dipertanyakan, ini orang mana sih? Model seperti sekarang lah, Bapak berbicara sama sama Aisyah, sama Tristan, Bapak kan nggak tahu nih Aisyah orang mana, kemudian Tristan orang mana, karena dari segi bahasa yang tadi digunakan ketika mulai acara sampai sekarang, Bapak tidak menemukan imbuhan atau ciri khas bahasa daerah yang Nah, itulah. Jadi intinya silakan gunakan bahasa yang digunakan untuk bisa komunikatif, tetapi karena dalam bahasa daerah ada unsur identitas jati dirinya, jangan pernah ditinggalkan gitu ya. Meskipun tidak sepenuhnya digunakan, tetapi setidaknya tidak ditinggalkan sama sekali. Itu, Kasep, Gelis. Makasih banget Pak udah jawab tuh, keren banget. Jadi iya Pak, keren banget. Jadi aku mau cerita dikit nih Pak. Jadi kalau bahasa ibu aku sendiri, setelah aku mendengar penjelasan dari Bapak, aku lahir di Cirebon Pak. Jadi ibu sama ayah juga orang Cirebon. Tapi emang mereka nggak fasih berbicara bahasa Cirebon gitu Pak. Palingan biasanya juga ngomong bahasa Cirebon yang apa ya, yang nggak formal gitu Pak. Jadi kalau misalnya ke teman sebaya itu sebaiknya kita ngomong pakai bahasa daerah gitu, kayak bahasa Sunda, atau bahasa Sundanya sesekali aja Pak. Ketika pelajaran bahasa Sunda doang gitu Pak misalnya. Oke. Nuhun, Bapak baru tahunya Aisyah teh orang Cirebon. Cirebon teh bahasa daerahna bahasa Cirebon Dramayu gitunya, pamit telepatnya. Iya. Biasana orang-orang Cirebon Dramayu dari segi berbicara ketika menggunakan bahasa daerah kecenderungan cepat, seperti Jawa gitu ya, bahasa Jawa. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kecenderungan naonnya bahasa Sunda mah anca gitunya, jadi lalaunan gitunya, lalaunan teu nyorotos gitu tah, dina penggunaan bahasana. Tah saya Aisyah diteraskeunnya, meskipun memang teu aya rerencangan misalnya anu di Bandung bahasa Cirebon atau Indramayu, bisa jadi engke hiji mangsa Aisyah jajan tahu gejerot, makanan favorit Cirebon kan ya, lamun ciri khas Cirebon gitu ya. Cigana tukang tahu gejerot mah bakal tiasa bahasa Cirebon. Bisi urang heula pisannya kali-kali nyagunakeun lamun meser tahu teh gitu nya, meser tahu gejerot teh bahasa Cirebon. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kecenderungan naonnya bahasa Sunda mah anca gitu nya. Jadi lalaunan gitu nya, lalaunan teu nyorotos gitu tah, dina penggunaan bahasana. Tah saya Aisyah diteraskeunnya, meskipun memang teu aya rerencangan misalnya anu di Bandung bahasa Cirebon atau Indramayu, bisa jadi engke hiji mangsa Aisyah jajan tahu gejerot,
makanan favorit Cirebon kan ya, lamun teu salah, ciri khas Cirebon gitu nya. Cigana tukang tahu gejrot mah bakal tiasa bahasa Cirebon. Bisi urang heula pisannya kali-kali nya gunakeun lamun meser tahu teh gitu nya, meser tahu gejrot teh bahasa Cirebon. Patarosanana ayeuna hampir sami sareng nu tadi. Bapak yakin hidup di sekolah anu ka Bapak sering kadangu gitu nya, nganggo bahasa Sunda tapi luar biasa bahasana gitu nya, luar biasa bahasana. Bapak katakan tadi salah sahiji sifat bahasa itu adalah arbitrer. Arbitrer itu ya suka-suka yang menggunakan bahasa gitu. Tapi Bapak menggarisbawahi jikapun kamu mau mencampurkan antara bahasa Sunda atau bahasa daerah dengan bahasa nasional dalam berkomunikasi, coba hindari bahasa-bahasa yang memang kasar. Dalam bahasa apapun itu gitu ya yang Bapak pahami, Bapak kurang tahu tuh di bahasa Inggris, bahasa internasional, apakah ada padanan bahasa bahasa kasar atau misalnya dalam bahasa Indonesia mah mungkin bukan kasar atau enggaknya ya, tapi cenderung ke etika penggunaannya. Begitupun dalam bahasa Sunda gitu kan, ada padanan sudah jelas, ada padanan tata krama bahasa. Itunya Jawa oge sami tata naon? Bahasa ngoko, bahasa kromo gitunya. Ketika kita menggunakan aing, ketika kita menggunakan sia gitu kan, itu adalah bukan bahasa yang edukatif digunakan oleh seorang pelajar. Gitu ya. Kalau digolongkan ke dalam kategori tadi tata krama bahasa, itu bahasa kasar. Ya, bahasa kasar. Kalau bahasa kasar digunakan untuk seorang pelajar, itu sudah sangat-sangat tidak benar. Kenapa Pak bahasa kasar diciptakan? Kan pertanyaannya, kenapa tuh harus sampai ada bahasa kasar? Ya, nah gitunya lamun eta bahasa kasar, nah kudu aya gitu kan. Nah, karena tadi cek Bapak ge mana suka arbitrer ya nya kumaha nu ngomong nah gitu. Kumaha nu nyariosna, kemudian biasanya nya bisa terlihat lah dari intonasi gitu ya. Tapi kalau Bapak boleh menyarankan ya, bagaimana tuh kamu harus menggunakan bahasa di sekolah dengan teman sebaya. Pertama, Bapak tidak akan mewajibkan menggunakan bahasa daerah karena dalam undang-undangnya pun tidak ada gitu kan ya. Daripada miskomunikasinya rentan menimbulkan miskomunikasi karena ketidakpahaman antara siswa dan murid, ya itu bisa model dibilingualkan lah, digabung-gabung gitu kan. Tetapi penggabungannya usahakan yang positif ya. Gitunya. Ulah anu kasar dianggo. Bapak yakin lah ada nilai keren gitunya mungkinnya ketika kamu berbicara aing pinjem tugas dong. Itu kan kalau dilihat itu keren tuh. Gitu kan. Beda dengan konteksnya abdi pinjem tugas dong gitu kan ya, kesan bahwasannya aing gitu kan ya, kesan wah dalam diri gitu, padahal itu salah gitu kan ya, itu sangat kasar. Nah sehingga Bapak menghimbau gitu, kalaupun kalian mau menggunakan kalau tadi pertanyaannya harusnya seperti apa, ya silakan gunakan bahasa yang bisa untuk berkomunikatif. Syukur-syukur kalian bisa menggunakan bahasa daerah kalian di dalam tracknya, di dalam yang benar gitu. Karena Bapak tahu miris juga nih, setahu Bapak anak-anak di daerah Jawa gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur yang memang penuturnya masih setia dengan bahasa Jawa, itu dalam berkomunikasi dengan temannya cenderung menggunakan bahasa Jawa gitu, bahasa daerahnya gitu kan ya. Tapi nggak tahu tuh Bapak apakah perpaduannya nampak seperti di Sunda dalam artian perpaduan kasar dengan bahasa Indonesia atau tidak gitu ya. Nah Bapak yakinlah kalian sudah tahu itu kasar dan jangan digunakan. Ketika kamu membiasakan menggunakan, maka suatu saat akan susah untuk membiasakan kembali kepada yang benar. Ya, jadi intinya gunakan bahasa yang bisa berkomunikatif, tetapi kalau kamu bisa bahasa daerah kemudian tahu yang benarnya, gunakan itu. Daripada kamu tahu bahasa daerah yang salahnya, lebih baik menggunakan bahasa yang cenderung positif. Bukan cenderung, yang positif. Ya, yang positif.
Daripada aing pinjem, mending saya pinjam. Ya. Hilang bahasa daerahnya, tapi nilai etikanya muncul. Ya, daripada masuk bahasa daerahnya, tapi cenderung merusak etika. Akan lebih baik dirubah. Ya, abdi nambut atau misalnya abdi pinjem bukuna dong gitunya, lamun mau bilingual. Jadi harus itulah. Harus ada prosesnya berlipat-lipat. Itu intinya. Nah, jadi gitu Asapips jawaban dari Bapak Ranu. Itu keren banget sih, Pak. Iya, jadi kita bisa tahu juga, Iya. semua bisa menginterpretasiin dari poin-poin Pak Ranu ya. Dari yang kita harus bisa berbahasa dengan baik, terus kalau misalnya kita tahu bahasa daerah yang baik, kita Ya, harus harus selalu. pakai karena untuk melestarikan bahasa daerah juga ya. Nah, untuk sebelumnya nih makasih banget Pak Ranu udah mau jadi narasumber kita kali ini. Iya Pak, makasih banyak Sama-sama, Pak. Tan. Sama-sama Syah. Mungkin Bapak kalau misalnya waktunya sudah mau habis, Bapak izin closingnya, statement closing gitu lah ya. Oke. Ku Bapak dilereskeun, saya dilereskeun artinya urang lengkapan narasinya gitunya. Kumargi memang orang ayeuna dina momentum mapag poe basa indung sadunya gitunya, untuk mengingatkan kita mempunyai bahasa daerah, mangga anggo bahasa daerahna masing-masing. Anu Jawa Jawa, anu Palembang Palembang gitunya, anu Lampung Lampung, anu Bugis Bugis, mangga anggo. Hanya tetapi tadi Bapak nitip gitunya, bahasa daerah itu mempunyai nilai luhur identitas bangsa gitunya. Ketika kita abaikan, itu akan cenderung punah. Kalau punah berarti nilai kebudayaannya akan hilang. Ya, nilai jati dirinya akan hilang. Ketika kita gunakan pun, kalau kita gunakannya yang salah, Bapak yakin akan sedikit mencederai nilai identitas itu. Ya, identitas itu. Jadi, bagaimana caranya? Kalau kamu mau belajar, gitu ya, belajarlah menggunakan bahasa daerah yang baik dan benar, sehingga kamu insya Allah kelestarian bahasa daerah akan tetap terjaga sesuai dengan fungsinya sebagai identitas jati diri suatu bangsa. Ya, jadi bagi kalian generasi milenial gitu, yuk mari sama-sama kita jaga identitas kita. Urang anggo bahasa daerah anu leres gitunya. Lamun eta salah ulah ditinggalkeun, tapi pilari nu leresna terus anggo nu leresna. Ya, intina bahasa mah kudu digunakeun. Ya. Itu ya. Itu closing statement Bapak. Terakhir, wilujeng mieling poe basa indung sadunya khususna kanu aya di Tatar Sunda, mangga gerak kawitan pok pek jeung prak nyarita ku bahasa Sunda, tangtuna bahasa Sundana anu merenah. Tuh. Itu Aisyah, Tristan, hatur nuhun karena waktosna ya gitu. Iya. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu Asapips, kita udah dengar dari jawaban ya. dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh gestar kita, yaitu Pak Ranu. Jadi, jangan lupa buat tetap menggunakan bahasa ibu kita masing-masing atau bahasa daerah, dan kita harus bangga juga dengan bahasa daerah yang kita harus pelajari juga ya. Jadi, kita harus semangat buat tetap melestarikan bahasa daerah kita. Ya. Jadi jangan takut salah ya guys, kalau kita ngomong-ngomong bahasa daerah, jangan takut salah. Jadi begitu dulu aja dari kita. Ya, hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Bapak. Sawang sula kasep bager gelis. Wah, keren ya jawaban-jawaban dari Pak Ranu. Sekarang kita mau nanya-nanya lagi nih. Iya, sumpah keren banget. Nah, untuk selanjutnya, kita bakal nanya-nanya juga nih ke narasumber lain, yaitu siswa-siswi dari SMAN 8 Bandung. Mereka tuh keren banget di sini bisa berbicara dengan bahasa ibu mereka masing-masing. Nah, buat yang pertama, ada Friska dari 10 MIPA 2, ada Kak Dimas dari 11 MIPA 2, ada Teh Kalula dari 11 MIPA 3, ada Teh Naya dari 11 MIPA 4,
Ada Kak Vargas dari 11 MIPA 8 dan ada Teh Mei dari 11 IPS 2. Nah, kita juga ingin menanyakan pertanyaan kepada mereka. Apa aja tuh, Is? Pertanyaan pertama yang aku mau tanyain, itu kenapa sih kita harus melestarikan bahasa daerah kita? Penting atau enggak untuk kita melestarikan bahasa daerah kita sendiri? Menurut aku itu penting banget sih, perlu gitu. Karena menurut aku bahasa daerah itu salah satu aset yang berharga yang kita punya. Dan menjadi salah satu bukti juga bahwa adanya peradaban, seni budaya, serta menjadi eksistensi dari negara kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak melestarikan bahasa daerah ini, beransur-ansur akan punah. Dan kalau jika punah, kita kehilangan salah satu kekayaan yang kita punya gitu. Nah, teman-teman, di sini aku pengen ngejelasin ke kalian semua, kenapa sih kita harus melestarikan bahasa daerah kita. Nah, teman-teman, yang pertama itu, bahasa daerah itu merupakan suatu unsur yang dijadikan identitas bagi suatu negara loh. Apalagi negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang sangat dikenal dunia dengan salah satu negara yang memiliki bahasa terbanyak, yaitu sekitar 718 bahasa. Namun, bahasa daerah dari waktu ke waktu semakin terlupakan oleh para generasi baru, sehingga dapat dikatakan punah. Nah, begitu juga banyak penyebab yang membuat bahasa daerah semakin tergugus keberadaannya. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya minat generasi muda untuk belajar dan mengenal lebih dalam apa sih itu bahasa ibu. Nah, selain itu juga disebabkan oleh budaya luar negeri yang terus berkembang dan memberikan pengaruh kepada generasi muda di Indonesia untuk terus menggunakan bahasa tersebut dan perlahan melupakan bahasa ibu. Nah, teman-teman, oleh karena itu, menurut saya selaku generasi muda yang peduli dengan kebudayaan bangsa, khususnya bahasa ibu, sangat mengharapkan kita semua selaku generasi muda untuk senantiasa menjadi garda terdepan untuk mempromosikan begitu indah dan pentingnya bahasa ibu. Karena jika tidak memiliki kesadaran untuk melakukan itu, maka tidak akan lama akan banyak lagi bahasa tradisional Indonesia yang punah begitu saja. Kenapa sih harus melestarikan bahasa daerah? Menurut aku, bahasa daerah itu adalah salah satu identitas penting atau identitas utama dari suatu daerah. Nah, jika itu tidak dilestarikan, maka generasi-generasi berikutnya tidak akan menguasai atau memahami identitas utama tersebut. Jika itu terjadi, maka Indonesia yang dikenal sebagai negara yang punya beragam bahasa, suku, budaya akan kehilangan salah satunya, yaitu keberagaman bahasa. Setiap daerah itu pasti memiliki bahasa daerahnya masing-masing dengan ciri khas dan keunikan yang dimiliki. Bahasa daerah juga merupakan aset berharga dari nenek moyang kita yang jika kita tidak lestarikan itu akan punah. Sehingga akan sangat penting bagi kita sebagai anak-anak milenial nih untuk melestarikannya karena keunikan kosakatanya, lalu ada ragam jenis katanya, logatnya, serta pelafalan intonasinya yang khas akan sangat istimewa untuk kita lestarikan. Bahasa daerah itu sendiri harus dilestarikan. Karena bahasa daerah itu ya merupakan ciri khas dari negara kita itu sendiri. Jadi kayak udah ikon lah untuk negara kita. Karena bahasa daerah itu adalah salah satu kekayaan negara kita. Jadi kalau nggak dilestarikan, bahasa daerah bisa menghilang dan kekayaan negara kita bisa berkurang. Semua sekolah di Bandung itu pasti ada yang namanya pelajaran bahasa Sunda. Menurut aku itu udah salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah kita sendiri, di mana bahasa Sunda itu adalah bahasa daerah dari orang-orang Bandung. Nah, teman-teman, begitu banyak cara loh yang dapat kita lakukan sebagai anak muda yang melek bahkan dalam menggunakan teknologi di zaman revolusi ini. Memanfaatkan keahlian tersebut selaku anak muda, kita perlu mengambil langkah awal percaya diri dan memanfaatkan rasa bangga menggunakan bahasa ibu. Setelah itu semua, tentunya kita perlu percaya diri untuk mengaplikasikannya ke dalam segala hal kegiatan dalam kehidupan nyata secara langsung bahkan daring. Selain itu juga perlu memahami bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan ada kosakata baru yang harus kita perlu ketahui. Nah, di samping cara yang telah dijelaskan, kita selaku generasi muda khususnya pelajar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu sekolah
dan teman untuk melakukan sebuah kampanye untuk mensosialisasikan bahasa ibu dan turut mempraktekannya di lingkungan maupun secara langsung dan daring. Kalau cara aku melestarikan bahasa daerah aku sih, sebisa mungkin menggunakan bahasa daerah itu kepada orang-orang yang ngerti. Karena menurut aku kalau suatu bahasa nggak sering digunakan, bahasa itu bakal hilang dan bikin kita jadi nggak kebiasa gitu. Cara melestarikan bahasa daerah. Sebenarnya ada banyak banget ya cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Salah satunya itu dengan menjadikan bahasa daerah tersebut sebagai alat komunikasi kita dengan keluarga atau teman, sehingga secara tidak langsung kita itu akan terbiasa dengan bahasa daerah yang kita lantunkan atau kita pelajari agar bahasa daerah tersebut bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat. Dan ini poin paling penting. Kita harus memiliki keinginan yang kuat dari dalam diri kita sendiri untuk mempelajari bahasa dari suatu daerah tersebut agar lebih mudah. Oke, sebenarnya banyak sekali ya cara kita untuk melestarikan bahasa daerah kita ini. Seperti salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kita berbicara kepada teman dan keluarga kita. Caranya, kita harus mempelajari bahasa daerah dan jangan lupa untuk nerapin di kehidupan sehari-hari. Bangga nggak sih kalian sama bahasa daerah kalian sendiri? Kalau ditanya proud atau nggak, proud banget. Bicara tentang bangga atau tidaknya terhadap bahasa daerah, tentu saja bangga sekali. Apalagi bahasa daerah saya yaitu bahasa Sunda, di mana begitu banyak ragam kata yang memiliki makna luar biasa. Bukan itu saja, bahasa daerah saya menjadi salah satu bahasa daerah yang cukup rumit, namun jika sudah dipahami akan sangat mudah untuk diaplikasikan. Bangga banget dong pastinya, karena menurut aku bahasa Minang itu adalah bahasa yang lumayan dikenal di Indonesia, terus juga aku bisa bahasa itu, jadi pasti bangga banget. Aku pribadi benar-benar bangga banget karena itu akan mempermudahkan aku untuk berkomunikasi dengan orang lain ketika aku suatu saat nanti akan mengunjungi suatu daerah tersebut. Selain itu juga, bahasanya itu sangat mudah untuk kita pelajari. Dan bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang sedari zaman dulu itu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara maupun Asia Tenggara. Kalau ditanya bangga atau enggak, yang pastinya saya bangga dengan bahasa daerah saya itu. Tetapi sebenarnya tuh kita sadar apa enggak sih dari keunikan bahasa daerah itu kita bisa membuat suatu kreativitas dan karya. Nah, dari karya dan kreativitas ini bisa mengidentifikasikan bahwa budaya Indonesia itu budaya yang beragam. Apalagi sekarang sudah maraknya sosial media kan. Nah, sosial media itu sendiri bisa kita jadikan tempat untuk melestarikan bahasa daerah kita ini. Jujur aku proud, aku bangga banget dengan bahasa daerah aku yaitu bahasa Jawa. Karena di saat aku menggunakan bahasa Jawa, aku ngerasa inilah identitas aku. Wah, teman-teman kita keren-keren banget ya. Bahasa ibu mereka beragam banget. Iya, sumpah keren-keren ya. Nah, akhirnya Stapips kita udah di penghujung episode kali ini. Stay tune ya buat topik-topik menarik selanjutnya. Bye ya Stapips. Stapips.